Salam SN, salam kompak selalu. Ketemu lagi dengan saya Agus Harizal Alucikman atau Agus SN, dan saya kembali bersama Dedi Suhendra ya, redaktur pelaksana Ded ya. Iya Kak. Kita ulas berita Ded ya. Iya. Dan begitu banyak apresiasi untuk kita Suara Nusantara ya. Kebetulan Suara Nusantara edisi cetak ada di tangan saya nih ya, salah satu produk dari kantor kita ya. Kantor kita. Ada Suara Nusantara, ada koran sn.com, ada jejaknegriku.id, dan kemudian ada YouTube Lensa SN. Dan kemudian kita ulas berita ya malam hari ini Ded ya. Iya, Ulas berita kita malam hari ini masuk episode ke-295 Minggu 25 Januari 2026. Ya. Dan kita akan membahas perkara apa nih Ded? Silakan. Oke Kak, kita akan membahas update perkara 99 proyek fiktif terkait perkara dugaan korupsi di Dinas Perkimtan Kota Palembang yang ada 2 tersangka baru belum lama ini ditahan oleh Kejaksaan Negeri Kota Palembang Kak. Oke, kita langsung saja ya. Update di mana ada 2 tersangka baru yang ditahan ini dilakukan lewat jumpa pers Ded ya. Iya Kak. Hari Jumat ya infonya ya. Iya Kak, Jumat 23 Januari 2026 sekitar pukul 17.30 Kak. Oke, silakan Dedi cerita tentang jumpa pers di mana ada penahanan 2 tersangka baru terkait proyek fiktif ini. Iya Kak. Terkait proyek fiktif tersebut pada Jumat 23 Januari 2026 Kak ya, Kasipitsus Kejari Palembang Ahmad Arjansyah Akbar SMH menggelar press release penetapan dan penahanan kepada 2 tersangka baru perkara 99 proyek fiktif terkait dugaan korupsi belanja bahan-bahan bangunan dan konstruksi rutin bidang kawasan permukiman pada Dinas Perkimtan Kota Palembang tahun anggaran 2024 Kak. Oke, beritanya sudah terbit Ded ya di koran Sudah. sn.com Ded ya. Ya. Jejak Negeriku ini juga terbit Ya, Ded ya. ya. Oke, untuk yang penasaran berita lengkapnya silakan klik koran sn.com dan jejaknegriku.id. Ya. Kemudian tentu pihak Kejari Palembang menjelaskan ya kenapa melakukan penahanan terhadap 2 tersangka tersebut Ded ya. Iya Kak. Silakan. Ya Kak, Kasipitsus Kejari Palembang Ahmad Arjansyah Akbar SMH Kak ya menjelaskan bahwa terkait penahanan kedua tersangka tersebut merupakan hasil pengembangan penyidikan dari 2 tersangka sebelumnya yang telah ditetapkan Kak ya. Di mana menurut Kasipitsus Kejari Palembang adapun 2 tersangka baru yang ditetapkan dan ditahan Jumat kemarin yakni 2 ASN di Dinas Perkimtan Kota Palembang dan juga pejabat pembuat komitmen. Sebelumnya Kasipitsus juga menyampaikan bahwa pihaknya telah menahan 2 tersangka lainnya lebih dulu, yakni yang merupakan mantan Kepala Dinas Perkimtan Kota Palembang dan satu lagi merupakan pihak swasta Kak. Oke, untuk kita ulas berita sedikit Ded ya. Sebenarnya Suara Nusantara dan koran sn.com ini sudah cukup panjang Ded ya membuat berita ini ya, dan kita running membuatnya ya. Berkali-kali di halaman 1 Ded ya. Suara Nusantara edisi cetak ya, dan koran sn.com itu sudah sangat banyak ya. Silakan klik koran sn.com ya. Dan kemudian di ulas berita YouTube Lensa SN kita sepertinya udah beberapa kali juga ya, dengan tema ini ya dia. Untuk mengingatkan penonton Lensa SN, silakan Dedi ulas perjalanan panjang dari perkara dugaan korupsi proyek fiktif di Dinas Perkimtan Kota Palembang ini. Silakan Dedi. Ya Kak, terkait perkara ini sebelumnya kan koran sn.com dan Suara Nusantara mengetahui bahwa Kejari Palembang saat itu sedang melakukan proses penyidikan di Dinas Perkimtan Kota Palembang Kak ya. Selanjutnya wartawan Suara Nusantara dan koran SN mengkonfirmasi kepada Kasubsi Intelijen Kejari Palembang saat itu Fahri yang menyampaikan keterangan melalui dirinya yang katakan bahwa memang benar ada perkara tersebut. Kemudian Kejari Palembang yang kala itu masih dijabat oleh Hutamrin juga mengungkapkan bahwa perkara tersebut dilakukan proses penyidikan dan saksi-saksi akan dilakukan pemeriksaan Kak. Dan salah satu media ya yang mendorong penuntasan dugaan korupsi ini adalah Suara Nusantara ya. Dan kita juga seringkali minta komentar pengamat ya terkait perkara ini ya. Salah satunya itu Deputi Kamaki Bapak Insinyur Ferry Kurniawan. Mungkin Dedi masih ingat salah satu statement yang bersangkutan di koran sn.com? Iya Kak, Deputi Kamaki Ferry Kurniawan Kak ya. Dirinya menilai bahwa perkara dugaan kasus korupsi tersebut merugikan keuangan negara dan pihak-pihak yang ikut terlibat dalam memfiktifkan 99 proyek mesti dimintai pertanggungjawaban hukum Kak. Oke, ini sebenarnya proyek fiktif ini menjadi pembicaraan juga warga Kota Palembang Ded ya. Ternyata di Palembang, salah satu kota besar di Indonesia ya. Orang menilai kok berani membuat proyek fiktif ya. Ini tentu
tidak bisa dilakukan oleh satu orang ya. Dan ini buktinya ada Kejari Palembang itu menahan 2 tersangka baru ya. Ada statement lain dari pihak Kejari Palembang terhadap penahanan 2 tersangka baru tersebut. Iya Kak, Kasipitsus Kejari Palembang dalam rilis tersebut Kak ya, menjelaskan bahwa dalam perkara ini dari 131 kegiatan proyek, hanya 32 yang dikerjakan, sedangkan 99 kegiatan lainnya tidak dikerjakan atau fiktif. Hal tersebut dikatakan Kasipitsus fakta yang didapatkan oleh pihaknya dari proses pemeriksaan saksi-saksi dan penyidikan perkara ini Kak. Oke, jadi sempat menyaksikan 2 orang tersangka tersebut ya? Ya. Ada foto-fotonya juga ya? Bahkan ada videonya ya? Untuk penonton Lensa SN tunggu saja ya. Mungkin ada lanjutannya maksudnya ya. Berita yang terbit di koran sn.com dan jejaknegeriku.id. Lanjut ulas berita lagi kita Det ya. Ada wartawan yang dapat keterangan dari 2 tersangka saat tersangka menuju tahanan. Ya, saat itu kedua tersangka saat dibawa ke mobil tahanan tidak menjawab pertanyaan wartawan nggak ya? Oke. Sama sekali tidak menjawab. Tidak menjawab. Hanya berjalan seribu bahasa ya. Oke. Penampakannya gimana? Ya, pertama keduanya menggunakan rompi tahanan Kak ya, dan tangan diborgol. Kedua, yang pertama tersangka laki-laki yang lebih dulu turun diikuti oleh tersangka yang merupakan perempuan Kak. Oke, ramai wartawan yang meliput dia. Ramai Kak. Walaupun jam jumpa persnya itu sore hari ya, saat orang pulang kerja ya. Tapi masih terkejar waktu ya. Kemudian pihak Kejari Palembang juga memberikan keterangan tentang modus dari 2 tersangka. Silakan Didi. Iya Kak, Kasipitsus Kejari Palembang Ahmad Arjansyah Akbar SMH Kak ya, menjelaskan bahwa modus kedua tersangka baru tersebut dikatakannya bahwa kedua tersangka yang merupakan pejabat pembuat komitmen tidak melakukan pemeriksaan Kak ya terhadap bahan-bahan bangunan untuk pembangunan proyek tersebut. Selain itu, Kasipitsus Kejari Palembang juga menegaskan bahwa kedua tersangka tersebut menerima sejumlah aliran uang Kak. Siapa yang menerima sejumlah aliran uang ini, dijelaskan atau dirinci sama pihak Kejari? Ya Kak, Kasipitsus Kejari Palembang hanya mengungkapkan bahwa kedua tersangka baru tersebut menerima sejumlah aliran uang Kak ya. Nilainya? Tidak disebutkannya Kak, karena menurutnya nanti akan dibuka di persidangan Kak. Kemudian akan ada tersangka lain? Saat itu wartawan juga menanyakan terkait pengembangan perkara tersebut Kak ya. Dikatakan Kasipitsus Kejari Palembang jika pihaknya masih melakukan pemeriksaan dan pendalaman Kak. Oke. Mengingatkan kembali berapa nilai kerugian negara dari akibat perkara dugaan korupsi fiktif ini. Silakan Didi. Ya Kak, Kasipitsus Kejari Palembang saat rilis tersebut juga kembali menjelaskan terkait jumlah kerugian keuangan negara berdasarkan hasil pemeriksaan dari ahli Kak ya, di mana menurut Kasipitsus jumlah kerugian keuangan negaranya sebesar 1,6 miliar lebih Kak. Oke, saya sendiri sebagai host masih tidak habis pikir ya. Mengapa sampai proyek fiktif ini bisa terjadi ya di Kota Palembang ya. Saya tidak habis pikir bagaimana itu terjadi di Dinas Perkimtan ya. Bagaimana lelangnya, bagaimana pengawasannya, bagaimana proses pencairan uangnya, dan itu kan tentunya melibatkan banyak pihak ya. Dan ini kita harapkan ya Kejari Kota Palembang ya dapat menuntaskan perkara ini ya, dan biar semuanya menjadi terang ya. Siapa sebenarnya aktor di balik praktek terlarang ini ya. Oke, kita balik lagi ke komentar Deputi Kamaki Bapak Insinyur Ferry Kurniawan terkait penahanan 2 tersangka ini. Banyak komentar menarik ini. Di antaranya apa saja nih, Dad? Silakan. Ya Kak, Deputi Kamaki Ferry Kurniawan Kak ya mengatakan bahwa dalam perkara tersebut kejaksaan jangan hanya sebatas 4 tersangka yang telah ditetapkan saja Kak. Karena dikatakan Ferry Kurniawan bahwa terkait 99 proyek fiktif tersebut menurutnya melibatkan banyak pihak Kak ya. Apalagi dikatakannya terkait proyek ini kan ada bagian pengawasan dan juga ada bidang-bidang yang membidangi terkait pembangunan proyek tersebut di dinas terkait itu Kak. Oke, ini terjadi tahun berapa sebenarnya? Silakan. Ya, dari keterangan Kasipitsus Kejari Palembang bahwa perkara ini terjadi pada tahun 2024 Kak. 2024 masih baru sekitar 1 tahun yang lalu ya. Oke ya, kita harapkan Kejari Palembang bisa menuntaskan ya ini hingga pihak-pihak yang menerima aliran ya sekecil apapun itu bisa diungkap. Kemudian kita bicara tentang saksi yang diperiksa ya. Sebenarnya kita sudah banyak membuat berita ya tentang saksi yang diperiksa ini Den ya.
dari beberapa kali berita yang kita buat itu masih saya ingat ya, itu ada lurah ya. Lurah ya. Kemudian ada ketua RT. Benar. Bahkan kita dapat wawancara istimewa dari ketua RT ya. Yang mengaku sama sekali tidak tahu bahwa ada proyek di lingkungannya ya. Tapi tiba-tiba ada. Dan tiba-tiba ada panggilan dari pihak kejaksaan ya. Dan mereka merasa khawatir ya. Sempat nanya juga dengan kita ya sebagai redaksi ya, bahwa tapi kalau ketua RT dipanggil hanya sebagai saksi ya. Kemudian tentang jumlah saksi yang diperiksa itu ada keterangan khusus dari Kejari Palembang, silakan Dedi. Ya Kak, Kasubsi Intelijen Kejari Palembang Kak ya, Fahri dalam rilis kemarin mengatakan bahwa dalam perkara ini tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Palembang telah memeriksa 139 saksi, di mana saksi tersebut menurutnya terdiri dari ketua RT, lurah, pemilik toko bangunan, serta pihak dari Dinas Perkimtan Kota Palembang. Selain itu, Pak Hari juga menjelaskan bahwa dalam perkara ini, tim jaksa penyidik telah memeriksa 2 ahli, yaitu ahli konstruksi dan ahli penghitungan kerugian keuangan negara. Kak. Kita mengingatkan kepada penonton Lensa SN ya, bahwa sebelum penahanan 2 tersangka ini, sudah ada mantan Kepala Dinas Perkimtan yang ditahan ya, dan beritanya sudah terbit ya. Sudah Kak. Di Suara Nusantara, edisi cetak, koran sn.com dan jejaknegeri.id. Silakan diulas lagi. Ya Kak, terkait penahanan mantan Kepala Dinas Perkimtan Kota Palembang tersebut, ketika itu Kejari Palembang menggelar press release di Kejaksaan Negeri Kota Palembang Kak ya, di mana dalam rilis tersebut Kejari Palembang mengungkapkan bahwa telah menetapkan 2 tersangka, dikatakan Kejari M. Ali Akbar SMH bahwa kedua tersangka tersebut yaitu mantan Kepala Dinas Perkimtan Kota Palembang dan salah satu tersangka lain merupakan pihak dari swasta. Lengkap kronologis dan cerita di balik penahanan tersangka Kepala Dinas ini ada di berita ya. Silakan klik koransn.com. Kemudian soal penggeledahan, silakan Dedi. Ya Kak, terkait penggeledahan tersebut ketika itu perkara ini belum ada ditetapkan tersangkanya Kak ya, di mana Kejari Palembang masih dijabat oleh Hutamrin SMH. Saat itu Kejari Hutamrin SMH menjelaskan bahwa dalam perkara ini tim jaksa penyidik bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Palembang telah melakukan penggeledahan di 2 lokasi, yaitu di kantor Dinas Perkimtan Kota Palembang dan Dinas Sosial Kota Palembang Kak ya, di mana menurutnya penggeledahan dilakukan dalam rangka mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang dugaan kasus korupsi ini Kak. Oke, kita support penuh Kejari Kota Palembang ya. Penyidik-penyidiknya dapat segera menuntaskan perkara ini ya. Dan kita juga mengucapkan terima kasih kepada pembaca Suara Nusantara cetak, koran sn.com dan jejaknegeri.id dan penggemar Lensa SN ya. Kemudian penonton Lensa SN juga, termasuk kepada follower saya Agus SN di Instagram dan TikTok ya. Ini banyak sekali ya. Terima kasih atas apresiasi yang begitu tinggi kepada saya. Begitu banyak DM yang sudah masuk yang memberikan support dan apresiasi dan memberikan banyak masukan untuk berita-berita yang terbit di Suara Nusantara Grup ya. Kemudian kita sepertinya sudah di ujung ulas berita ya. Dan seperti biasanya juga di ujung ulas berita kita ada quotes ya. Dan quote kita malam hari ini tentang teman. Teman yang baik hadir saat kita terpuruk. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe kanal YouTube Lensa SN agar informasi menarik dari kanal YouTube ini tetap tersebar merata di bumi Sumatera Selatan. Saya Agus Harizal Alushikman atau Agus SN bersama Dedi Suhendra izin pamit. Salam SN, salam kompak selalu.